Perihal takdir merupakan urusan dan rahasia dari Allah Subhanahu Ta'ala, termasuk perihal jodoh. Ada sebuah kisah menarik, sahabat. Kisah ini terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjodohkan seorang pemuda dengan latar belakang miskin dengan putri bangsawan yang kaya raya. Di sisi lain, walau keduanya menyimpan keraguan-raguan, namun mereka berikhtiar ikhlas karena percaya pada ketetapan jodoh yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu, seperti apakah kisah haru pemuda miskin ini yang dijodohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putri bangsawan? Untuk itu, simak selengkapnya di Syafar Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kesehatan, dan Allah mudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kisah ini dikutip dari buku yang berjudul Menikah untuk Bahagia Sebuah Jalan Cinta, karangan Abu Salman Farhan Al-Atsari. Disebutkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda bernama Zahid. Ia dikenal sebagai pemuda yang sangat soleh dan rajin beribadah. Tibalah Zahid pada usia di mana para pemuda seusianya sudah menikah. Namun, Zahid belum juga kunjung meminang seorang wanita. Hampir semua orang tahu bahwa Zahid adalah pemuda yang sangat miskin. Ia juga bekerja serabutan sehingga pendapatannya pun masih pas-pasan. Suatu ketika, ia duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbincang tentang pernikahan. Wahai Zahid, selama ini engkau masih sendirian saja, sapa Rasulullah. Tidak, Allah bersamaku ya Rasulullah, jawab Zahid. Maksudku, mengapa engkau belum kunjung menikah? Tanya Rasulullah lagi. Zahid pun menjawab, ya Rasulullah, aku ini seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan wajahku juga tidak tampan. Siapa kiranya yang mau menikah denganku? Kata Zahid. Asalkan engkau mau, aku akan membantumu. Itu urusan yang mudah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zahid untuk menemui Sa'id, seorang bangsawan Madinah yang kaya raya pada masa itu. Sa'id memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita. Gadis ini pun diketahui belum menikah. Aku berniat melamarnya untukmu. Namanya Zulfah binti Sa'id, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang putri bangsawan ini, Zahid justru terkejut dan tambah bingung. Mungkin dalam benaknya terbesit ungkapan, bagaimana bisa seorang pemuda miskin dijodohkan dengan gadis yang kaya raya? Wahai Rasulullah, aku tidak bermaksud membangkang dari perintahmu. Namun, yang aku ketahui ia adalah seorang putri bangsawan yang kaya, cantik, dan cerdas. Apakah aku layak memintanya untuk menjadi istriku? Tanya Zahid. Rasulullah tetap memerintahkan Zahid untuk menemui Sa'id sang bangsawan untuk mengutarakan maksudnya. Lalu, berangkatlah Zahid dengan hati yang gugup, takut, serta canggung. Ketika bertemu Sa'id, kemudian Zahid menjelaskan maksud kedatangannya. Ia juga menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melamarkan putrinya. Awalnya, Sa'id sang bangsawan terkejut. Namun, demi mendengar bahwa ia diperintahkan Rasulullah, maka ia tetap menghargainya. Sebagai ayah, Sa'id tetap bertanya kepada putrinya terkait ketersediaan dirinya dilamar oleh seorang Zahid.
ketika sang ayah menyampaikan lamaran Zaid kepada Zulfah. Zulfah pun terkejut, ia bahkan merasa terhina dan langsung menolak lamaran tersebut. Dari jawaban Zulfah, Zaid kemudian menyampaikan kepada Zaid, "Wahai saudaraku, anakku tidak mau, bukan aku yang menghalanginya dan melarangnya. Tetapi ini adalah jawaban darinya, sampaikanlah hal ini kepada Rasulullah," kata Zaid. Zulfah yang berada tak jauh dari ayah dan Zaid terkejut begitu mendengar nama junjungannya disebut. Ia menyesal tak meneliti dahulu apa yang disampaikan oleh ayahnya tadi. Seketika keputusan Zulfah berubah. Ia pun bertanya pada ayahnya tentang maksud perjodohan Rasulullah SAW. "Wahai ayahku, mengapa engkau mengatasnamakan junjunganku Rasulullah?" Zaid menjawab, "Pemuda ini melamarmu atas perintah Rasulullah SAW." Demi mendengar hal itu, tiada henti-hentinya Zulfah beristighfar. Ia lantas menerima lamaran Zaid dan siap dinikahi pemuda ini apapun keadaannya. Lalu Zulfah teringat firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nur ayat 51 yang artinya, "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Kemudian Zulfah berkata, "Kalau demikian adanya ayah, segeralah nikahkan aku dengan pemuda ini," kata Zulfah. Setelah mendengar lamarannya diterima oleh Zulfah, Zaid sangat-sangat bahagia. Kemudian pun Zaid bersegera menyiapkan perkawinannya. Namun sahabat, di tengah proses persiapan ini, Rasulullah SAW justru menyeru Zaid untuk ikut berjihad. Zaid dengan gagah berani menyambut seruan jihad itu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir terbaik untuk pemuda ini. Ia pun syahid di jalan Allah dan surga adalah tempat terbaiknya untuk kembali. Rasulullah pun mengabarkan kepada Zulfah, "Hari ini Zaid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripadamu ya Zulfah. Ya Allah, betapa bahagianya calon suamiku itu. Kalau engkau tak mengizinkan aku mendampinginya di dunia, izinkanlah aku menjadi pendampingnya di akhirat," ucap Zulfah binti Zaid kala itu. Sahabat beriman, Zaid dan Zulfah pun tidak jadi menikah. Mereka pun gagal menjadi pasangan suami istri di dunia. Tetapi berkat keikhlasan mereka menerima takdir, mereka mendapatkan perasaan bahagia masing-masing dari mereka. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah Zaid dan Zulfah ini. Sahabat Syafar, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ulasan video yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah, khilaf dan keliru datang dari saya sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di bahasan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.